Oke, halo semuanya, bisa sama gue, Luis di Kaneta ID. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal headset gaming. Dan Fantech baru aja ngerilis sebuah headset bernama Tamago. Dan Tamago ini tuh dia adalah headset 3 koneksi yang harganya bisa dibilang cukup budget, itu di sekitar 599.000 atau di 600 ribuan. Kenapa gue bilang budget? Karena untuk headset gaming budget sendiri itu umumnya adanya G435 dari Logitech yang harga di 800 ribu. Terus ada Daxa T1 yang dulu pernah gue bahas, itu harga di 700 ribuan. Dan si Tamago ini, dia ini paling terjangkau dari kedua yang tadi. Dan langsung aja gue bahas kira-kira yang mana yang paling oke, atau apakah si Tamago ini bagus atau enggak di harga 600 ribu. Langsung aja kita bahas. Oke, jadi yang pertama gue akan bahas dari desainnya dulu. Jadi si Tamago ini tuh mengingatkan gue dengan desain lengece dari G435 nya Logitech, yang dimana simple, ringkes, dan juga ringan. Karena dia ini beratnya cuman di 168 gram, jadi memang ringan banget. Dan selain itu Tamago ini juga ngebawa unsur perwibuan gitu. Jadi ada tulisan Jepangnya di bagian samping yang kalau gue lihat dari Google Lens atau Google Translate ini artinya adalah telur, yang mungkin namanya Tamago juga itu gue juga kurang tahu ya, gue kurang ngerti bahasa Jepang. Dan overall sih gue suka sama desainnya karena minimalis, simple, dan warnanya juga konsisten. Kebetulan di unit gue ini versi yang warna putih, tapi ada versi juga yang warna hitam dengan aksen warna merah di bagian buttonnya. Cuman di versi yang warna putih dia konsisten warna hitam dan putih doang gitu ya. Dan overall gue suka sama desainnya. Cuman baik lagi nih selera, silahkan pilih aja yang sesuai sama preferensi warnanya kalian gitu ya. Dan semoga kedepannya Fantech ngebawa desain yang seperti ini juga di peripheral lainnya mereka, karena sepertinya Tamago ini yang pertama desainnya tidak aneh-aneh untuk headsetnya mereka. Untuk build quality sendiri, dia ini materialnya pakai bahan plastik di seluruh bagian bodinya, dan memang karena dia ini didesain untuk supaya ringan, jadi kita nggak bisa expect bahwa dia ini punya build quality yang solid banget, kokoh atau keras banget dari si Tamago ini gitu ya. Dan dia ini sebenarnya secara build quality tuh mirip sama G435. Dan overall gue juga nggak bisa komplain karena memang dia ini diciptakan untuk ringan dan bisa dipakai di kepala kita dalam jangka waktu main game yang cukup lama. Selain itu Tamago ini juga cukup fleksibel, dan surprisingly di unit gue ini nggak ada suara creaking sama sekali gitu ya. Dan untuk si headbandnya sendiri juga bisa ditarik biar lebih panjang. Tapi untuk fittingnya sendiri sepertinya si Tamago ini memang lebih diciptakan untuk buat yang kepalanya itu lebih kecil, setidaknya lebih kecil dari kepala gua. Karena untuk kepala gua sendiri, karena memang kepala gua cukup besar, si Tamago ini tuh bisa dibilang tidak muat di kepala gua ya. Nih, kalian bisa lihat bahwa ini tuh di bagian bawahnya tuh nyentuh banget sama bagian daun telinga gua, dan ini sudah mentok paling bawah. Dan sebenarnya sih ini masih bisa, cuman dipakainya itu harus ke belakang banget, dan bisa dibilang posisi ini tuh bukan posisi ternyaman gue waktu pakai headset gaming, karena gue biasanya tuh pakainya agak ke depan gitu. Nah, sebagai tambahan informasi, memang kepala gue ini ukurannya cukup besar ya. Bahkan di beberapa headphone kayak ATH M40X itu tuh gue harus dipakainya tuh ditarik sampai paling panjang. Terus MH752 juga sama, gue harus tarik setidaknya sampai 8 step kalau nggak salah baru bisa dipakai pas di kepala gue gitu. Jadi kalau misalkan kalian kepalanya normal atau setidaknya lebih kecil dari gue ya, harusnya fittingnya masuk-masuk aja di Tamago ini. Lalu untuk comfortnya sendiri, dia ini pakai padding di bagian atas yang pakai bahan fabric itu. Lalu untuk earcupnya sendiri dia juga pakai bahan fabric yang pakai memory foam di dalamnya. Lalu jarak antara driver dan juga kap paling luarnya juga cukup dalam, jadi nggak nyentuh ke bagian daun telinga kita. Dan seal-nya sendiri juga cukup bagus, bisa nge-seal secara menyeluruh ke bagian sekitar telinga gua dan nggak bocor juga. Lalu selain itu untuk isolasinya sendiri juga cukup bagus, gue nggak ada komplain sama sekali. Lalu untuk masalah panas atau tidaknya, mau pakai bahan kulit, mau pakai bahan fabric, selama telinganya ditutup seperti ini, itu pasti bakalan panas-panas juga, terlepas dari apa bahan yang dipakai dari si earcupnya. Lalu untuk kontrolnya sendiri, semua buttonnya itu ada di bagian cup yang sebelah kiri. Dia ada tombol power, ada volume up, volume down, ada mute mic button juga. Dan untuk tombol powernya sendiri tuh dia berfungsi juga sebagai untuk gonta-ganti koneksi antara Bluetooth dan juga kasih dongle, dan berfungsi juga untuk pairingnya nanti gitu ya. Dan sayangnya di sini tuh untuk LED indikator sendiri tuh nggak ada pembeda warna antara Bluetooth sama dongle-nya. Jadi untuk dengerin ini udah di mode yang mana, kita harus dengerin dari si Tamago-nya sendiri. Berita bagusnya, Tamago ini juga bisa dipakai di mode wired dengan kabel USB-C-nya yang dapat dari si paket pembeliannya gitu. Jadi kalau misalkan baterainya sudah mulai low, ya setidaknya ini masih bisa dipakai. Untuk koneksi sendiri gue udah coba di koneksi 2,4 GHz-nya, gue udah coba delay-nya sudah sangat minimal banget, udah nggak berasa lagi juga, udah kayak headset kabel. Dan selain itu untuk masalah intervensi sinyal, gue udah coba pakai si Tamago ini bareng sama XD7-nya Fantech juga, itu dia nggak ada masalah sinyal sama sekali, setidaknya di setup gue yang PC-nya itu pakai kabelan.
Tapi di setup kalian itu bisa berbeda kondisinya. Selain itu untuk Bluetooth sendiri gue juga udah coba aman dan nggak ada problem, pairingnya juga udah gampang. Selanjutnya untuk mic sendiri, si Tamago ini dia itu pakai detachable mic yang dimana dia itu pakai model boom arm gitu. Dan kurang lebih kualitasnya seperti yang bisa kalian dengerin sekarang ini. Dan ini gue tuh lagi coba pakai di koneksi wireless 2,4 GHz dan gue akan coba switch ke koneksi yang lainnya. Nah, sebagai perbandingan ini gue lagi pakai mode Bluetooth di Tamago ini dan kualitasnya kurang lebih seperti ini. Bisa dibilang lebih bersih dibandingkan dengan mode 2,4 GHz wireless yang tadi. Dan sekarang gue akan coba ke mode wired dan kalian dengerin suaranya kayak gimana. Oke, dan yang terakhir ini di mode wired dan kualitasnya seperti yang bisa kalian denger sendiri. Sebenarnya kualitasnya itu si boom mic atau si hardware dari Tamago ini bisa dibilang secara kualitas mic tuh bagus. Cuman masalahnya cuman di ketidakkonsistenan antar koneksi dari si kualitas mic-nya itu. Gitu, dan ya bisa dibilang seperti ini kualitasnya. Suara gue bisa dibilang tebel, bersih, noise floor-nya juga bisa dibilang cukup minimum. Dan ya, kasih tau gimana pendapat kalian dan kita langsung aja lanjut ke perbandingannya dengan headset yang lain. Nah, yang kalian dengerin sekarang ini adalah kualitas mic dari Logitech G435 sebagai perbandingan aja. Dan si G435 ini dia nggak pakai boom mic kayak si Tamago dan kurang lebih kualitasnya seperti ini. Nah, yang kalian dengerin sekarang ini adalah suara mic dari Rexus Daxa T1 dan ini gue bikin sebagai perbandingan aja karena headset ini bisa dibilang adalah salah satu kompetitornya si Tamago ini. Dan sekarang balik lagi ke Tamago dan balik lagi ke mode 2,4 GHz-nya. Dan ya, coba kasih tau gimana pendapat kalian kalau soal kualitas suara mic-nya di kolom komentar di bawah. Oke, yang terakhir soal sound quality-nya. Karena di sini gue tidak bisa memberikan graf buat kalian, kira-kira grafnya seperti apa. Jadi gue akan membandingkan aja langsung sama headset kompetitornya kayak si G435 sama si TS1 itu, gitu ya. Karena gue yakin kalian pasti bakal nanya juga kira-kira suaranya gimana kalau dibandingkan sama kedua yang tadi. Oke, yang pertama untuk frekuensi rendah atau bassnya dulu. Jadi si Tamago ini bisa dibilang punya karakter suara bass yang ketat atau cepet, jadi buat lagu-lagu rock ini bakalan sangat fun banget. Dan impact-nya juga kerasa, terutama gebukan kick drumnya. Dan juga dia tuh bisa dibilang secara quantity bass bisa dibilang Tamago ini lebih besar daripada G435 maupun Daxa TS1. Tapi tetap pada porsi yang pas dan tidak menutupi frekuensi-frekuensi yang lainnya. Selain itu untuk mid-nya sendiri secara quantity yang udah gue bilang tadi, bahwa dia ini quantity-nya bisa dibilang tidak sebanyak bass-nya tapi tidak menutupi dan masih pada porsi yang pas. Selain itu untuk suara vokal atau mid-nya bisa dibilang dia itu bersih banget dan nggak nusuk sama sekali. Jadi untuk lagu-lagu yang vokal cewek dan juga suara-suara gitar itu tuh nggak nusuk sama sekali dan bisa dipakai cukup nyaman. Lalu untuk high-nya sendiri bisa dibilang nggak ada yang spesial, suaranya cukup kedengeran semuanya, dan tapi ya biasa aja gitu, nggak ada yang terlalu outstanding. Overall secara karakter suara kalau mau bandingkan Tamago sama Daxa TS1 atau G435, jadi si Daxa TS1 itu dia punya karakter suara bass yang kecil, lalu dia punya mid atau vokal yang agak kasar dan juga kurang gitu bersih, jadi untuk dengerin beberapa lagu yang vokal ceweknya agak melengking itu bakalan kerasa agak kurang nyaman dan mungkin cocoknya buat lagu-lagu ibu. Nah, selain itu si G435 ini dia adalah versi lebih netralnya si Daxa TS1. Jadi dia ini masih punya suara bass yang lebih besar daripada Daxa TS1 meskipun nggak terlalu impactful. Dan untuk mid-nya sendiri dia juga lebih bersih daripada si Daxa TS1. Sementara si Tamago ini dia ini punya karakter yang lebih colorful dan juga lebih fun menurut gue, terutama buat lagu-lagu jazz dan pop yang gue dengerin. Dan gue juga cukup impress sebenarnya karena untuk sebuah headset gaming dari brand gaming wireless pula itu tuh masih cukup jarang yang ngasih karakter suara yang seperti ini, meskipun baik lagi itu selera. Dari segi kejernihan atau clarity juga menurut gue si Tamago ini yang paling bersih daripada Daxa TS1 sama G435 gitu ya. Dan dari segi imagingnya sendiri pun gue rasa semuanya sama-sama aja, gue udah cukup bisa dengerin arah suara datang dari mana, dan untuk soundstage sendiri pun dia juga nggak terlalu deket ke telinga. Selain itu Tamago ini juga punya fitur surround sound yang cara nyalainnya tinggal tekan tombol mute mic-nya 2 kali gitu ya, dan langsung ke switch ke mode surround sound. Cuman seperti biasa surround sound di sini tuh metodenya adalah nge-boosting frekuensi mid-nya biar kerasa lebih imersif gitu ya. Cuman untuk detail-detailnya sendiri itu pasti bakalan lebih berkurang. Jadi gue lebih saranin kalau kalian mau pakai surround sound lebih baik nggak usah kalau kalian pengen main game, sama seperti headset-headset gaming lain yang punya fitur surround sound yang dulu pernah gue review. Oke, yang terakhir untuk kesimpulannya, bisa dibilang gue sangat impress banget teruntuk soal karakter suara yang dihasilkan sama Tamago ini. Karena untuk range harga 600.000 wireless pula dan kompetisinya lebih tinggi 100-200 ribuan, karakter suaranya bisa dibilang sangat fun banget dari antara
dua yang tadi udah gue bandingin. Selain itu kalau ngomongin soal desain, memang bisa dibilang ini selera, cuman jujur gue lebih suka sama desainnya yang sekarang ini dibandingkan sama desain headset Fantech yang sebelum-sebelumnya udah pernah rilis gitu. Dan untuk performa wirelessnya juga nggak ada masalah, gue udah coba pakai di 2,4 dan di Bluetooth-nya pun juga nggak masalah. Dan dengan dua koneksi itu jadi enak kalau kalian mau di desktop bisa pakai 2,4 GHz, kalau mau di luar kalian bisa pakai mode Bluetooth-nya dengan pairing yang cukup mudah. Dan untuk 600.000 gue rasa nggak susah buat rekomendasiin Tamago ini, terutama kalau kalian nyari soal sound quality. Dan paling yang gue kurang suka dari si Tamago ini cuman dari sisi kurang konsistennya kualitas mic antar koneksinya. Andaikan aja kalau kualitas mic yang pas pakai 2,4 GHz wirelessnya itu sama kualitasnya kayak di mode wired, ini bakalan bagus banget guys. Dan paling yang gue kurang suka selanjutnya adalah dari sisi fittingnya atau ukurannya aja, yang dimana di kepala gue yang besar tidak muat, dan ini cocoknya buat kepala-kepala yang normal atau lebih kecil. Dan ya gue berharap bisa dipakai di kepala yang lebih besar ke depannya dengan headset yang mungkin lebih baru. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Fantech Tamago ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Instagram dan juga TikTok karena di sana ada juga, dan join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, tulis dari kalian tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.